Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7, kelas M Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan hasil Project Based Learning dengan topik analisis masalah pemasaran pada JNT Express, salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Nah, dalam video ini, kami akan membahas bagaimana kondisi pemasaran JNT saat ini, terus berbagai masalah utama yang mereka hadapi, serta arah solusi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan daya saing di industri ekspedisi digital. Yuk langsung kita mulai. Di sini ada profil perusahaan JNT Express. Nah, JNT Express sendiri ini berdiri sejak tahun 2015 dan bergerak di bidang jasa ekspedisi dan logistik berbasis teknologi digital. Perusahaan ini dikenal dengan slogannya Express Your Online Business, yang mencerminkan komitmen mereka dalam mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Nah, hingga kini JNT memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mencakup seluruh provinsi di Indonesia, bahkan ekspansi ke Asia Tenggara dan Timur Tengah. Layanan berbasis aplikasi membuat JNT menjadi salah satu pionir logistik modern yang fokus pada kecepatan dan efisiensi. Next. Nah, masuk ke masalah pemasaran GNT Express. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, industri jasa ekspedisi semakin kompetitif gitu ya. Karena pemain besar seperti Si Cepat, Shopee Express, dan Ninja Express turut bersaing ketat dalam harga, kecepatan, dan kualitas layanan. Nah, GNT sendiri aktif menggunakan media sosial untuk promosi dan customer service. Namun, aktivitas digital marketing mereka masih menghadapi tantangan. Dengan meningkatnya ekspektasi pelanggan serta tren pemasaran yang semakin digital, posisi GNT kini berada di persimpangan. Apakah akan berinovasi dan memperkuat citra atau tertinggal oleh pesaing yang lebih agresif di dunia digital? Nah, berdasarkan pengamatan media sosial dan juga aktivitas pemasaran, ditemukan nih beberapa pain points utama yang mempengaruhi eh, citra merek JNT. Ada brand image yang menurun, terus engagement yang rendah, loyalitas pelanggan yang menurun, dan kurangnya diferensiasi merek. Oke, next. Kita mulai dari yang brand image menurun ini. Nah, berdasarkan hasil observasi kami dan ada dua masalah utama pertama yang cukup menonjol. Yang pertama itu ada brand image dan awareness GNT yang mulai melemah. Nah, di sini banyak keluhan pelanggan keterlambatan, kerusakan paket, dan persepsi negatif terhadap kualitas layanan. Nah, banyak pelanggan mengeluhkan keterlambatan, pengiriman, pelayanan customer service yang kurang responsif, serta isu kerusakan paket. Nah, keluhan ini menyebar cepat melalui media sosial dan berdampak langsung pada persepsi publik terhadap merek. Yang kedua ada engagement digital yang masih rendah. Nah, di sini ada dua poin. Yang pertama ada aktivitas di Instagram dan TikTok yang kurang interaktif. Dan yang kedua, belum memanfaatkan tren digital marketing untuk menarik generasi muda. Nah, konten media sosial GNT terkesan formal dan satu arah, jarang memancing interaksi atau partisipasi dari audiens muda. Padahal segmen pelanggan terbesar mereka justru berasal dari Gen Z dan Gen milenial atau generasi digital yang aktif di TikTok dan Instagram. Nah, dua masalah ini menunjukkan bahwa kehadiran JNT di dunia digital perlu ditingkatkan, bukan hanya sekedar promosi, tapi juga membangun hubungan yang lebih hangat dengan pelanggan. Two pain points ada yang pertama, yang ketiga ada loyalitas pelanggan menurun dan juga kurangnya diferensiasi merek. Nah, selain itu tuh terdapat beberapa permasalahan lain yang memperburuk kondisi pemasaran JNT. Yang ketiga itu ada loyalitas pelanggan menurun. Nah, JNT ini belum memiliki sistem poin, membership atau promo retensi untuk pelanggan setia. Akibatnya pelanggannya mudah berpindah ke jasa ekspedisi lain yang memberikan potongan atau layanan tambahan. Nah, di sini nih disebutin ya poinnya tuh ada dua kayak tidak ada program retensi pelanggan, membership, poin, promo setia atau pelanggan mudah beralih dan pelanggan tuh mudah beralih ke pesaing.
Nah, kalau di keempat ini, kurang diferensiasi layanan dari segi harga dan fitur, JNT ini cenderung mirip dengan pesaing. Belum ada keunikan yang benar-benar membedakan mereka dari ekspedisi lain di mata konsumen. Nah, kampanye digital JNT juga masih bersifat umum dan belum menyasar target pasar tertentu seperti kayak kayak ada kayak disasar yang pelaku UKM-nya atau mungkin mereka target marketnya mahasiswa atau penjualan online. Nah, itu tuh masih belum menyasar target pasar tertentu. Jadi semua faktor ini nih saling berhubungan dan berpotensi menurunkan daya saing JNT di pasar ekspedisi yang dinamis. Next. Nah, kita sekarang akan membahas tentang mengapa sih masalah ini harus diselesaikan atau mungkin dampak dan urgensi dari masalah ini. Nah, jadi dampak dari berbagai pain points tersebut sangat signifikan. Penurunan kepercayaan pelanggan menyebabkan reputasi merek menurun dan berdampak langsung pada jumlah pengguna layanan. Terus juga jika dibiarkan, JNT ini beresiko kehilangan pangsa pasar dan kesulitan menarik pelanggan baru di tengah gempuran pesaing yang terus berinovasi. Nah, oleh karena itu, masalah pemasaran ini menjadi urgensi utama yang harus segera diselesaikan untuk memastikan JNT ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam layanan pengiriman. Oke. Nah, dari hasil analisa kami, terdapat beberapa arah poin yang dapat menjadi strategi awal untuk memperbaiki citra dan meningkatkan performa pemasaran JNT Express. Yang pertama ada melakukan rebranding dan peningkatan layanan pelanggan dengan memperkuat komunikasi dua arah dan sistem respon cepat terhadap keluhan. Nah, kedua ada optimalisasi media sosial melalui konten interaktif seperti challenge, testimoni video, dan kolaborasi dengan influencer e-commerce. Nah, ketiga, membangun loyalitas pelanggan digital, misalnya sistem point cashback atau promo khusus untuk pelanggan aktif. Dan keempat, promosi berbasis data pelanggan agar kampanye ini bisa lebih tepat sasaran gitu. Terus juga sesuai segmen pengguna. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi JNT sebagai ekspedisi yang bukan hanya cepat tapi juga dekat dengan pelanggan. Nah, dari kesimpulan identifikasi masalah tadi, ada masalah utama yang difokuskan dalam proyek ini, itu rendahnya engagement digital dan turunnya loyalitas pelanggan dan JNT. Nah, dampaknya berpengaruh terhadap citra merek dan brand awareness perusahaan. Terima kasih telah menyimak video kami tentang analisis masalah pemasaran in GNT Express. Nah, video ini disusun oleh kelompok 7 manajemen pemasaran. Semoga dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa di tahap berikutnya dari Project Based Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.